Puji Tuhan gitu ya, kita sampai di minggu yang keempat dalam seri khotbah tuntunan Tuhan. Dan setelah minggu ini gitu ya, dalam minggu yang akan datang kita akan masuk ke seri khotbah yang baru, tetapi bukan seri khotbah yang biasa-biasa saja karena kita akan campaign gitu ya. Jadi dalam seluruh kegiatan di gereja kita akan sama-sama berbicara tentang 40 days of prayer and fasting. Jadi selama 40 hari kita akan belajar sama-sama mengenai firman Tuhan dan kita akan puasa sama-sama gitu ya. Sudah siap dengan puasanya? Iya, oke. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini di minggu yang keempat, saya akan review kembali apa saja yang kita pelajari dalam seri khotbah gitu ya. Selama 4 minggu belakang kita belajar ada 4 elemen penting yang akan memimpin kita untuk menemukan arah yang tepat, yaitu tuntunan Tuhan tersebut. Di minggu yang pertama kita belajar mengenai kekuatan untuk bergerak. Nah, di mana kita harus menemukan kekuatan di dalam diri kita sehingga kita berani bergerak. Kita berani mengambil tindakan-tindakan dalam kehidupan kita. Ingat, hari-hari ini kita punya banyak option. Kita selalu dihadapkan dengan banyak option, tetapi kita harus berani untuk bergerak, berani untuk mengambil keputusan atas pilihan-pilihan yang banyak dalam kehidupan kita. That's why kita butuh kekuatan Allah, amin. Dan di minggu yang kedua kita belajar mengenai hikmat untuk memahami. Kita diperhadapkan banyak pilihan hidup, bahkan kita kesulitan untuk menentukannya. Sehingga kita perlu hikmat Tuhan untuk kita tahu mana pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kadang-kadang Tuhan tidak memberikan jawaban atas doa kita secara langsung. Hari itu juga kita minta, hari itu juga kita dapat. Kadang-kadang Tuhan tidak memberikan yang seperti itu. Tetapi Dia mau kita untuk belajar menggunakan hikmat Tuhan sehingga kita tahu, oh ini jawaban Tuhan. Kita gunakan hikmat yang Dia berikan. Nah, kemudian di minggu yang ketiga, minggu lalu kita belajar mengenai iman untuk diproses. Bapak Jurisa gitu ya, share firman Tuhan yang sangat luar biasa di minggu yang lalu. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan minggu lalu. Gitu ya. Kita belajar bahwa keputusan-keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan cerita kita di masa yang akan datang. Faktanya ini yang membuat kita jadi takut untuk mengambil keputusan. Karena apa? Dikatakan karena kita bukan ahli dalam mengambil keputusan. Kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang kita putuskan tetapi tidak tepat. It's okay katanya, itu proses. Firman Tuhan katakan trust the process. Percaya dengan prosesnya, perjalanan kehidupan kita semuanya akan membentuk kita. Nah, iman kita akan teruji di dalam proses tersebut. Mr. Jurisa katakan there is no loss, we either win or learn gitu ya. Gak ada yang namanya kalah, yang ada kita belajar atau kita menang atau kita belajar. Pilihannya cuma 2 itu ya. Amin. Amin, belajar dengan proses kehidupan. Dan hari ini kita akan belajar mengenai iman untuk melangkah. Katakan sama-sama, iman untuk melangkah. Yes, gitu ya. Kita akan belajar mengenai iman juga. Seperti minggu lalu kita belajar tentang iman. Pertanyaan yang simpel. Apa sih iman itu? Wah, kita udah tahu banget gitu ya. Apa sih iman itu? Ibrani 11 ayat 1 katakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Ibrani 11 ayat 1. Jadi iman akan terlihat atau lebih nampak ketika kita berada pada situasi yang tidak baik. Iman itu seperti panggilan bagi setiap kita untuk meninggalkan kenyamanan. Di situ iman kita akan aktif, di situ iman kita akan bekerja. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, gitu ya, Abraham pada waktu masa mudanya Tuhan berbicara kepada dia, Tuhan bilang kepada Abraham untuk pergi dari keluargamu, tinggalkan daerah kenyamananmu, pergi ke suatu tempat. Tuhan gak kasih tahu tempatnya di mana. Tetapi Abraham dikatakan dia langsung taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia gak tahu tujuannya kemana. Tetapi Abraham, bahasanya kita garis bawahi, mengaktifkan imannya untuk melangkah. Apakah ada kenyamanan? Enggak, Abraham itu posisinya sudah sangat nyaman.
Dia tinggal bersama keluarganya di lingkungan yang baik, di lingkungan yang enak, nyaman, semua tersedia, baik. Tetapi Tuhan bilang keluar dari kenyamanan, kemudian melangkah ke satu tempat baru yang aku tentukan. Ada ketidaknyamanan di situ sebenarnya yang diambil oleh Abraham. Makanya dikatakan Abraham dia mengaktifkan imannya untuk melangkah. Nah, bagi kebanyakan orang keinginan untuk memulai itu justru yang akan menghentikan langkah mereka. Ketika mereka mau memulai sesuatu, mereka nggak tahu harus memulainya seperti apa, akhirnya terlalu lama nunggu-nunggu, akhirnya stop. Dia nggak melakukan apa-apa, dia nggak berani melangkah. Itu yang seringkali terjadi juga dalam kehidupan kita, betul? Ketika kita mau mulai sesuatu yang baru, kita nggak tahu harus mulai seperti apa. Kita tunda-tunda, akhirnya lupa. Kita nggak memulai hal tersebut. Makanya dikatakan keinginan untuk memulai itu justru yang akan menghentikan langkah kita. Contohnya gitu ya, kita yang mungkin terlilit hutang. Aduh, pokoknya tahun 2023 saya harus terbebas dari yang namanya lilitan hutang. Kita mulai bikin cara-caranya gitu ya. Saya harus menabung, saya harus menghemat, saya harus seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kemudian ada satu celah yang mungkin membuat kita akhirnya lost dengan setiap planning kita. Jalan ke mall gitu ya. Nyampe mall biasanya nggak cuma window shopping. Tapi ada yang lagi diskon gitu ya. Lagi buy one get one. Kalau Bapak Ibu Saudara ke bawah, lagi banyak buy one get one gitu ya. Akhirnya kita lupa gitu bahwa kita sedang merencanakan sesuatu yang baik, yaitu untuk melepaskan lilitan hutang dari hidup kita. Tetapi ada banyak challenge-nya, ada banyak tantangannya. Itu yang membuat kita akhirnya buyar semua apa yang sudah kita rencanakan. Yang harusnya sudah berjalan dengan baik, tapi semua akhirnya kacau. Kita nggak bisa terbebas dengan cepat. Gitu ya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari sebuah kisah di Alkitab. Ada seorang nabi yang dia mempunyai suatu ambisi yang berbeda dengan kebanyakan orang pada waktu itu. Jadi Nehemia gitu ya, dia hidup pada masa pembuangan ketika kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda runtuh. Kemudian mereka kalah dan mereka harus masuk ke masa pembuangan, daerah mereka dihancurkan, wilayah mereka dihancurkan, bait suci dihancurkan, kemudian tembok-tembok perbatasan juga mulai dihancurkan, mereka menjadi budak pada waktu mereka masuk ke pembuangan di kerajaan Babel. Nah, Nehemia hidup pada masa pembuangan. Jadi ketika hancur semua kerajaan, kemudian Nehemia ada di sana, hidup dalam masa pembuangan, dia juga menjadi seorang tawanan. Dan pada masa itu banyak orang-orang Israel yang mulai lupa dengan kehidupan mereka sebelum masa pembuangan. Karena banyak yang juga lahir di masa pembuangan tersebut. Mereka nggak tahu lagi kehidupan mereka sebagai orang-orang pilihan Allah. Mereka mulai nyaman rasanya seperti hidup dalam kerajaan negara lain, gitu ya. Mereka nggak lupa gitu bahwa mereka harus menyembah Tuhan, mereka harus menyembah di bait suci, dan itu semua sudah tidak pernah mereka ketahui lagi. Nah, termasuk juga Nehemia gitu ya. Nehemia ketika itu dia bekerja sebagai seorang juru minuman. Jadi dia orang yang menyediakan anggur, dia yang tahu bagaimana kualitas anggur terbaik untuk raja pada waktu itu. Jadi pekerjaannya enak sekali. Nehemia sudah menikmati hidupnya gitulah ya dalam masa pembuangannya, menjadi seorang juru minuman bagi raja. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya mereka hidup dalam masa pembuangan orang-orang Israel, mereka merasa nyaman, mereka nggak punya ambisi apa-apa, tetapi sedikit berbeda dengan apa yang Nehemia lakukan pada waktu itu. Dalam hatinya yang terdalam dia masih melihat ada sesuatu yang baik sebenarnya yang Tuhan masih percayakan kepada orang-orang Yahudi. Beda gitu ya dengan mindset pemikiran dari orang-orang Yahudi kebanyakan. Mereka udah nyaman, ya udahlah
kita sudah kalah, kita sudah hidup di pembuangan, kita sudah bekerja di sana, jadi ada yang jadi budak, ada yang pekerjaannya baik gitu kan. Tetapi Nehemia tidak seperti itu. Ketika dia lihat tembok Yerusalem yang sudah runtuh, hatinya tersentuh oleh hal tersebut. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Kita ini orang-orang pilihan Allah. Dan di dalam keresahannya Nehemia membawa doa kepada Allah. Dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan dan Tuhan jawab doanya. Tuhan jawab doa Nehemia. Ketika satu kesempatan dia sedang menghidangkan minuman untuk raja, raja melihat raut wajah dari Nehemia yang terlihat seperti muram, ada keresahan. Kemudian raja tanya kepada Nehemia, apa yang membuat wajahmu muram? Dan di situ Nehemia pakai kesempatannya. Dia bilang kepada raja, saya mau bangun kota lama dari bangsa saya. Saya mau bangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Wah, kalau kita berani ngomong seperti itu pada masa itu gitu ya, ini dianggap seperti pemberontakan. Maksudnya apa mau bangun kembali kotanya? Kalau sudah berhasil mau kalahkan kita. Dan raja bisa saja saat itu langsung menghukum. Tapi Nehemia ada dalam penyertaan Tuhan. Sebelum dia berani melangkah dengan hal tersebut, dia tanya Tuhan. Dan Tuhan perintahkan dia untuk do it, lakukan itu, sampaikan kepada raja. Dan raja ternyata tidak marah dan memberikan kesempatan kepada Nehemia untuk oke, silakan kerjakan. Berapa lama? Ditanya gitu. Berapa lama? Nehemia bilang, dia minta lagi. Oh, supaya nggak lama waktunya, tolong kasih surat izin kepada bupati-bupati yang ada di sekitar wilayah tersebut. Supaya saya bawa surat dari raja gampang untuk minta izinnya. Dikasih sama raja pada waktu itu. Nah, kita bisa lihat kisah ini sepenuhnya di kitab Nehemia, gitu ya. Nehemia pasal yang kedua. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kita flashback lagi dengan pekerjaan Nehemia. Tadi apa pekerjaan dia? Seorang juru minuman. Dia expert mungkin melihat anggur. Oh, ini anggur yang baik, anggur yang bagus. Tapi dia bukan seorang ahli bangunan. Dia tidak mengerti konstruksi seperti apa, cara membangun bangunan seperti apa. Dia nggak tahu dengan hal tersebut. Tapi Nehemia punya keyakinan gitu bahwa Tuhan lagi ada di pihak dia, Tuhan lagi beserta dengan dia. Dan di situ Nehemia mulai mengumpulkan beberapa orang untuk menjadi tim kecil untuk mengerjakan satu proyek yang besar. Ini proyek yang sangat besar. Nehemia mengambil kesempatan ini proyek yang sangat besar yang harus dia lakukan. Nah, pertanyaannya gimana kok bisa seperti Nehemia? Kok dia bisa punya ambisi yang berbeda dengan orang-orang Yahudi kebanyakan? Kok dia bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau dia kerjakan? Nah, ini yang kita akan pelajari gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Kita bisa punya iman untuk melangkah, berani melangkah. Nah, ini kita akan lihat yang pertama. Mulailah dengan langkah kecil. Mulai dengan langkah kecil. Keresahan dari Nehemia dia bawa dalam doa. Dia tahu posisinya gak nyaman. Dia tahu apa yang akan dia lakukan adalah hal yang mungkin dibenci oleh raja. Tapi dia mulai dengan langkah kecil. Dia mulai berani menghadap raja. Dia mulai berani untuk ngomong kepada raja. Mencari izin dari raja. Setelah itu Nehemia setelah dapat izin dari raja, dia nggak cuma langsung happy-happy aja dan lupa dengan apa yang sedang dia kerjakan. Di situ dikatakan dia langsung berangkat ke Yerusalem. Diperkirakan jarak dari lokasi kerajaan itu, tempat Nehemia tinggal balik ke Yerusalem itu sekitar 800 kilometer. Dan pada waktu itu tidak ada kereta atau tidak ada kendaraan yang bermesin. Dia harus berjalan kaki atau mungkin menggunakan kuda atau apapun itu. Dia berangkat. Dia ke Yerusalem
Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mulai survei. Dikatakan selama 3 hari Nehemia memantau keadaan situasi kota lama tersebut. Dia mulai lihat, dia kumpulin kemudian beberapa orang untuk diajak diskusi. Dia kumpulin pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu untuk diajak diskusi. Kita lihat Nehemia 2 ayat yang ke-17 sampai 18. Nehemia 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan, "Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu." Lihat, langkah kecil yang Nehemia ambil di awal tersebut menjadi suatu gerakan yang luar biasa. Dia nggak perlu berkoar-koar, dia nggak perlu marah-marah karena hidup di masa pembuangan, tetapi dia mulai dengan langkah kecil. Zakaria 4 ayat 10a dikatakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, "Janganlah memandang hina permulaan yang kecil ini, karena Tuhan bersuka cita melihat pekerjaan itu telah dimulai." Ketika seorang anak bayi yang baru belajar melangkah, belajar jalan gitu ya, ini jalannya nggak mungkin langsung kayak kita gitu ya, bisa lari, bisa lompat-lompat gitu ya, nggak seperti itu. Pasti jalannya masih satu persatu, kemudian mungkin seperti orang mabuk gitu ya, karena kiri kanan nggak balance berdirinya. Tetapi yang dilakukan oleh orang tua seperti apa? Apakah dimarahi anaknya? Yang bener dong jalannya gitu. Enggak ya? Orang tuanya akan happy. Wah, ini langkah pertamanya. Dia bisa jalan. Difoto, kemudian divideokan. Happy, sukacita. Begitu juga ketika Tuhan melihat kita berani mengambil langkah kecil dalam keputusan di hidup kita, dalam mengambil keputusan di hidup kita. Dikatakan Tuhan bersuka cita melihat pekerjaan itu telah dimulai. Jangan takut, jangan khawatir dengan langkah kecil yang kita ambil. Tuhan bilang, go on, jalan. It's okay, jatuh dikit gak apa-apa, miring dikit gak apa-apa. Catat baik-baik ini, Anda tidak perlu iman untuk menyelesaikan sesuatu, tetapi Anda memerlukan iman untuk memulainya. Pada saat kita mau mulai itu, iman kita harus diaktifkan. Minggu depan kita akan mulai doa puasa kita. Ini satu challenge yang besar gitu ya, sudah lama sekali kita nggak pernah ada campaign, kemudian buat saya sendiri gitu ya, sudah lama saya nggak berpuasa dalam jangka yang begitu panjang gitu, yang 40 hari. Berat juga gitu, saya pikir aduh bisa nggak ya 40 hari komitmen konsisten dengan apa yang akan kita lakukan. Beberapa hari yang lalu saya coba gitu ya, saya puasa gitu ya, masih bisa nggak ya, mulai dari yang ringan dulu. Puasa dari jam 10 malam, kemudian sampai besoknya di jam 12 siang. Wah berhasil, saya happy ternyata masih bisa puasa. Ayo gitu, jangan takut gitu, jangan khawatir. Mulai dengan langkah kecil dulu. Memulai sesuatu dengan langkah kecil tidak berarti kemampuan kita kecil. Enggak, atau sedikit, enggak. Kita sedang memulai untuk sesuatu yang besar, tapi it's okay mulainya dengan langkah yang kecil. Untuk melakukan sesuatu yang besar, kita memang harus punya keyakinan yang besar. Tetapi langkahnya tidak apa-apa kalau langkah pertamanya adalah langkah yang kecil. Seperti anak bayi tadi. Mungkin dia akan menjadi seorang pelari, gitu ya. Ketika dewasa mungkin dia akan menjadi seorang pelari. Tetapi ketika dia mulai belajar, dia akan belajar dengan langkah yang kecil. Nggak mungkin langsung disuruh lari. Tetapi dia tahu bahwa nanti di besarnya, orang tuanya tahu mengarahkan bahwa anak ini ketika besar dia akan menjadi seorang pelari. Itu yang pertama, belajar untuk memulai dengan langkah yang kecil. Yang kedua, kita lihat lanjut ke langkah berikutnya. Katakan sama-sama, lanjut ke langkah berikutnya. Yes. Nehemia 2 ayat 19 sampai yang ke-20.
Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ternyata tidak semua orang mendukung apa yang Nehemia kerjakan. Tidak semua orang mendukung Nehemia untuk membangun kota dan tembok Yerusalem. Ada banyak orang-orang yang pesimis, ada banyak orang-orang yang mengolok-olok dia. Kenapa? Karena orang-orang itu melihat dengan kacamata kemustahilan. Itu suatu hal yang mustahil. Nehemia, kamu siapa? Kamu bukan seorang ahli konstruksi yang baik. Kamu cuma juru minuman. Kemudian juga kamu yakin raja mengizinkan. Kamu yakin raja nggak marah. Kenapa mereka melihat dengan kacamata kemustahilan? Tapi Nehemia beda. Apa yang Nehemia lakukan, dia lihatnya bukan dengan suatu kemustahilan. Tapi dia lihat dengan kacamata iman. Amin. Bagi Nehemia, dia dan timnya mengerjakan pembangunan ini bukan dengan kekuatan mereka. Karena mereka tahu mereka juga gak akan sanggup. Tetapi mereka mengerjakannya dengan kekuatan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab mencatat ternyata Nehemia membangun tembok Yerusalem. Kita jangan bayangkan tembok yang kecil gitu ya. Tembok Yerusalem adalah tembok kota. Jadi satu kota. Dalam waktu 52 hari. Tembok Yerusalem dibangun oleh Nehemia dan timnya hanya dalam waktu 52 hari, 1 bulan, hampir 2 bulan lah. Selesai semuanya. Orang-orang yang meremehkan dia gak seneng, mereka gak seneng. Mereka mulai mengacaukan. Mereka mulai mengirim orang-orang untuk mengacaukan apa yang Nehemia sedang kerjakan. Mereka mulai perang, dikatakan, berusaha menghancurkan. That's why tugas Nehemia belum selesai. Apa yang Nehemia lakukan di awal dengan langkah kecilnya ternyata belum selesai. Dia masih harus mengerjakan bagiannya. Dia harus membangun kota. Dia harus membangun area-area yang rusak lainnya. Bahkan dia mungkin sudah merencanakan untuk pembangunan kembali bait Allah. Dan Nehemia bukan cuma sekedar membangun bangunan-bangunan saja. Tetapi dia harus membangun perekonomian pada waktu itu. Karena orang-orang Yahudi mulai masuk ke kota-kota itu untuk tinggal di sana. Dia harus membangun rasa percaya orang Yahudi bahwa mereka akan bangkit lagi dari keterpurukan. Dikatakan Nehemia akhirnya menjadi bupati di wilayah tersebut. Dia mulai sensus orang-orang Yahudi yang masuk untuk tinggal di wilayah tersebut. Langkah pertama yang Nehemia ambil tuh bukan stop di situ saja. Tapi masih banyak langkah-langkah lainnya yang harus dikerjakan Nehemia. Artinya apa? Artinya ada konsistensi yang Nehemia lakukan. Untuk menghidupkan sesuatu yang baru, kita bisa memulai dengan langkah kecil, tetapi jangan kita stop. Tapi kita harus terus melangkah. Amin. Amin. Tantangannya gak mudah. Buat Nehemia pun gak mudah. Dikatakan dia harus minta tolong Tuhan, dia harus berdoa kembali. Dia harus mengajak orang-orang Yahudi, timnya untuk berdoa kembali kepada Tuhan untuk menghadapi serangan dari Sanbalat. Yang pada waktu itu mau berusaha menghancurkan apa yang sedang Nehemia kerjakan. Tantangannya memang gak mudah, tetapi Nehemia tetap memilih untuk tetap lanjut ke langkah berikutnya. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita bosan melakukan hal yang benar. Sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Jangan kita bosan melakukan hal yang benar. Di saat dunia mulai menyerang kita, di saat orang lain mulai menghancurkan kita, berusaha menghancurkan kita, berusaha menekan kita, dikatakan apa? Jangan pernah bosan berbuat baik.
Jangan pernah bosan melakukan hal yang benar. Tantangan pasti akan ada. Ada orang yang mungkin memulai komitmen saya harus diet di tahun 2023 ini gitu ya. Saya harus menurun. Gak usah langsung rapi-rapiin baju gitu, gak apa-apa gitu ya. Langsung rapi-rapiin baju semua gitu. Iya, kita mungkin berkomitmen seperti itu gitu ya. Oh saya mau diet nih, saya mau menurunkan berat badan. Semua sudah kita lakukan. Mengurangi porsi makan, melakukan olahraga. Kemudian kita timbang berat badan kita setelah seminggu. Waduh, malah naik 1 kilo gitu ya. Ini gimana sih gitu, timbangan ini yang salah gitu ya, nyalain timbangan gitu ya. Akhirnya kita udahlah, kayaknya memang saya ditakdirkan untuk terlihat, untuk mudah terlihat katanya gitu ya. Saya ditakdirkan untuk mudah terlihat oleh orang lain. Jangan ragu gitu ya, jangan seperti itu gitu ya. Harus konsistensi gitu, harus konsisten. Ada fakta gitu ya, saya juga orang yang bergumul berat gitu ya dengan berat badan gitu ya. Tapi saya pernah baca satu artikel yang mengatakan bahwa dalam masa diet gitu ya, dalam proses kita diet atau mengurangi berat badan, itu memang ada masa-masanya stuck. Masa-masanya nggak akan turun gitu ya, padahal kita sudah lakukan hal yang sama atau justru lebih berat gitu dibanding sebelumnya. Tapi berat badan kita akan stuck. It's okay katanya. Itu proses dalam tubuh kita. Jadi jangan sampai ketika kita lihat itu ya, berat badan saya nggak turun-turun nih padahal udah kerja keras mati-matian gitu. Udahlah gak usah diet lagi gitu kan. Jangan gitu, itu lagi ada masanya seperti itu. And it's okay, just keep moving on gitu ya, tetap lakukan gitu ya, tetap jalankan. Tantangannya ada. Bukan berarti langkah-langkah kita itu gak ada tantangan. Ada, banyak sekali bahkan yang berusaha menghentikan langkah kita. Tapi dikatakan jangan cepat menyerah. Tetap berjalan, tetap memilih untuk melangkah. Nah di dalam campaign kita di minggu yang akan datang, ini jadi satu kesempatan yang sangat luar biasa buat setiap kita. Ini kesempatan yang bisa kita pakai untuk menciptakan satu terobosan yang baru dalam hidup kita. Apa yang jadi keresahan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi tantangan berat buat kita hari-hari ini? Mungkin kita punya masalah dengan keluarga. Mungkin kita punya masalah dengan sekolah kita atau kuliah kita. Atau dengan pekerjaan kita. Dalam bisnis kita, atau mungkin kita punya masalah dalam finansial kita, atau dalam relationship kita. Ayo pakai kesempatan ini. Minggu depan kita akan berdoa, kita akan berpuasa sama-sama. Kalau sendirian itu biasanya akan sulit. Kalau seorang diri biasanya sulit gitu ya, ada lebih banyak tantangannya. Tapi kita akan rame-rame, satu gereja, kita akan sama-sama berdoa, kita akan sama-sama berpuasa, kita akan saling menguatkan. Tapi ayo punya gitu, apa yang jadi keresahan kita yang harus kita ubah atau yang kita berdoa supaya Tuhan jawab apa yang menjadi keresahan kita. Ayo pikirkan, gitu, kita masih punya waktu 1 minggu. Saya yakin banget itu doa dan puasa itu besar kuasanya. Akan membuat terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum Nehemia dia memulai pembangunan tersebut, ketika tadi saya ceritakan di awal, dia mengalami keresahan, dia bingung seperti apa harus mengekspresikan keresahannya. Di ayat 4, Nehemia 1 ayat yang keempat dikatakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ternyata Nehemia pun sebelum dia memulai pembangunan proyek yang besar, dikatakan Nehemia berpuasa, dia berdoa kepada Allah. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dengan masif dalam kehidupan kita, amin. Beberapa waktu yang lalu saya sempat scrolling TikTok, kemudian YouTube dan yang lainnya, ternyata ada satu kegerakan yang sangat luar biasa terjadi di Amerika. Mungkin ada di antara Anda juga yang menyimaknya. Sekelompok mahasiswa di satu kampus gitu namanya Asbury University, itu di daerah Kentucky. Mereka melakukan satu kegerakan, tetapi kegerakannya bersifat spontan. Jadi pada waktu itu ceritanya mereka sedang chapel. Jadi kalau dalam chapel itu seperti ibadah harian, ibadah mingguan
gitu ya. Dalam tengah minggu mereka biasanya punya chapel, beribadah sama-sama, mahasiswa yang lain, dosen dan yang lainnya mereka kumpul beribadah. Kemudian beberapa mahasiswa setelah mereka chapel gitu ya, setelah ibadah, mereka memutuskan untuk stay, tinggal di ruang ibadah tersebut untuk lanjut berdoa dan memuji Tuhan. Jadi ini sudah di luar dari kegiatan yang biasa mereka lakukan, kegiatan formal gitu. Enggak ya, mereka cuma kumpul, duduk, mereka nyanyi, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Dan ketika presiden dari kampus tersebut melihat gitu apa yang sedang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa ini, dia mulai entah apa yang menggerakkan hatinya, dia mulai texting, dia buat email, kemudian dia kirimkan ke beberapa temannya. Isinya cuma simpel. There is worship happening in Huge. Huge itu nama daerahnya, itu nama chapelnya, nama tempat di kampus itu. You are welcome to join. Jadi cuma lagi ada pujian penyembahan nih di sini. Ayo datang yuk, atau Anda diundang. Cuma itu dia kirim ke orang-orang beberapa teman-temannya, rekan-rekannya, dari email singkat itu tersebar ke seluruh kota, tersebar ke seluruh negara bagian, bahkan tersebar ke seluruh Amerika, sampai lamanya revival tersebut 10 hari. Bayangkan dari cuma anak-anak muda yang, udahlah kita main gitar gitu ya, kita penyembahan, tapi jadi, bayangkan, ada 15.000 orang yang datang setiap harinya, selama 10 hari. Kota tersebut sampai kaget, itu kota kecil, wilayah kecil. Mereka kaget, kenapa tiba-tiba orang dari seluruh wilayah di Amerika datang ke tempat itu, datang ke kampus Asbury ini untuk join sama-sama berdoa, menyembah Tuhan. Saya waktu lihat video itu, ini teman-teman bisa lihat itu ya, rekan-rekan bisa lihat. Saya tersentuh gitu dengan hal tersebut. Tuhan bekerja dengan luar biasa pada waktu itu. 10 hari, bahkan dikatakan selama 10 hari tim dari kampus tersebut yang melayani gitu ya, mereka mulai melayani penyembahan ganti-gantian non-stop gitu ya, nggak berhenti 24 jam, semua orang berdatangan terus menerus. Jadi mereka nggak bisa berhenti, dan dikatakan mereka sampai capek, timnya capek gitu ya. Duh, kita nggak kuat nih gitu ya, kampus udah nggak muat, wilayah Kentucky pun juga udah nggak cukup kayaknya buat menampung semua orang. Akhirnya mereka serahkan ke panitia yang lain. Cukup nih 10 hari. Tapi saya yakin percaya bahwa kegerakan ini akan terus terjadi, kata presiden dari Asbury ini. Dan yang datang pada waktu itu anak-anak muda semua. Generasi-generasi milenial, Gen Z, mereka yang mungkin kita seringkali bahas gitu ya, bahwa Amerika anak-anak mudanya mulai kehilangan arah. Mereka mulai jauh dari Tuhan. Tapi ternyata kita lihat bahwa mereka bukan kehilangan arah. Betul mereka kehilangan arah, tetapi mereka butuh tuntunan Tuhan untuk dapatkan arah yang tepat. Dan pada waktu revival tersebut, mereka dapetin sesuatu. Anak-anak muda gitu ya, mereka bergerak dengan media sosial. Mereka mulai kirim video-video apa yang terjadi dalam revival tersebut. Mereka share di media sosial mereka. Dan semangat ini membangkitkan anak-anak muda untuk, yes, kita butuh Tuhan. Kita bukan lagi anak-anak muda yang terhilang, tapi kita punya jawaban. Di mana saya harus menemukan jawaban atas keresahan saya. Ketika hal tersebut terjadi gitu ya di Amerika, sekumpulan anak muda di Norwegia, mereka sedang makan di McDonald's gitu ya, di restoran. Ketika mereka makan, mereka kumpul, mereka sharing, kemudian mereka nyanyi satu lagu pujian penyembahan. Simpel aja gitu, mereka cuma nyanyi. Ketika mereka nyanyi, ternyata orang-orang di sekitarnya yang mereka gak kenal ikut nyanyi. Akhirnya jadi seperti satu paduan suara yang besar di restoran cepat saji. Mereka nyanyi, mereka berdoa, akhirnya yang mereka saling mendoakan di sana. Ada satu kegerakan di sana, mereka mulai ngobrol, mereka mulai sharing, bagikan sesuatu, kesaksian tentang Tuhan, sehingga orang-orang di sana duduk di restoran cepat saji, bukan makan, tapi mereka menyembah Tuhan. Wow, itu satu hal yang luar biasa, dan bukan cuma di Norwegia, di beberapa tempat juga terjadi, di beberapa komunitas-komunitas juga terjadi.
Mulainya dari mana? Langkah kecil yang dilakukan oleh mahasiswa dari Asbury untuk memutuskan, oke, kita duduk dulu deh, berdoa lagi sama-sama, menyembah Tuhan lagi sama-sama. Dan ketika presidennya itu mulai, saya harus share ini gitu. Ayo join yuk dalam penyembahan di kampus kita. Cuma dari testing tersebut, langkah kecil tersebut, revival terjadi. Membangkitkan semangat generasi muda yang haus akan hadirat Tuhan. 1 minggu ini teman-teman, 1 minggu ini rekan-rekan, waktu buat kita, ayo pikirin, apa yang menjadi keresahan saya, apa yang saya butuhkan, ayo join dalam 40 days of prayer and fasting. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja, menjamah kehidupan kita, amin. Percaya saudara bahwa Tuhan akan mengubah hidup Anda dan hidup saya. Jangan takut untuk mulai dengan langkah kecil, belajar untuk konsisten dan tetap lanjut di langkah-langkah berikutnya.